Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, Shalom. Haleluya, selamat datang, selamat beribadah di GPI Gideon. Mari bersama-sama saat ini kita mau satukan hati kita di dalam doa. Nanti kita akan memulai ibadah kita saat ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, kasih setia-Mu, kebaikan-Mu yang berlimpah-limpah bagi setiap kami. Tuhan, saat ini sungguh ketika kami boleh datang beribadah kepada Engkau, ketika kami boleh datang melayani Engkau, kami tahu ini pun hanya karena anugerah Tuhan bagi kami. Sebab itu kami mau menyiapkan hati kami sujud menyembah Tuhan. Kami mau bersorak-sorai di hadapan-Mu. Kami mau isi hati kami dibentuk sesuai dengan isi hati-Mu bagi kami. Dan biarlah pengurapan Tuhan turun atas kami, kuasa Tuhan turun atas kami, kekudusan Tuhan memenuhi setiap kami. Layakan kami Tuhan, seluruh para pelayan-Mu yang melayani Engkau dalam ibadah ini, setiap kami sidang jemaat-Mu yang beribadah kepadamu saat ini, biarlah sungguh Tuhan kekudusan-Mu menaungi setiap kami. Nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap ibadah dan pelayanan kami. Bahkan anak-anak kami yang Gideon Kids Tuhan, juga guru yang mengajar, penyertaan Tuhan, pengurapan Tuhan, kekudusan Tuhan turun atas mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau ada kuasa kegelapan setan iblis yang sedang mengacaukan jalan lancarnya pekerjaan Tuhan, izinkan kami memanggil nama-Mu yang kudus. Maka dengan satu hati kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa kegelapan setan iblis kami tolak, kami perintahkan Kau pergi dari tengah-tengah kami. Darah Tuhan menghancurkan segala pekerjaan kuasa kegelapan. Dan sebagai gantinya biarlah darah Kristus memproteksi ibadah kami, darah Kristus memproteksi pelayanan kami. Dan kami boleh sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita mau sambut hadirat Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Kau dekat dengan umatnya,
Namamu yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Biarkan jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan boleh menikmati Yesus. Hadirat kudus-Mu penuhi baitmu dan ku bersungguh menyembahmu. Engkaulah hanya kemuliaan. Memenuhiku hadirat kudus-Mu memenuhi baitku dan ku bersungguh menyembahmu. yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Kami merindukan hadirat kudus-Mu penuhi baitku dan ku bersungguh menyembahmu. yang ku nampak Hanya kemuliaan-Mu. dan ku bersungguh menyembahmu. Ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku bersungguh menyembahmu. Ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari jemaat Tuhan sembah Dia, sembah Yesus. Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, kami merindukan kehadiran-Mu ya Tuhan di tempat ini. Haleluya. Kami tahu Tuhan bahwa kehadiran-Mu Tuhan itulah yang kami butuhkan. Hadirat-Mu Tuhan menenangkan hidup kami. Hadirat-Mu menguatkan kami semua ya Tuhan. Hidangan kelemahanku, sempurna kuasa-Mu.
Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu dengan kelemahan, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Pegang hidupku, yang buka jalan
buat Tuhan kita. Kasih setia Tuhan tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tuhan, kebesaran-Mu sungguh tetap tidak berubah dalam hidup kami semua. Maha besar, Tuhanku maha kuasa dalam segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, yang hidup dan berkuasa. Dialah Tuhan yang dapat kita andalkan, kan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa Tuhan, Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. mari satukan bersorak bagi Tuhan. Mari bersama katakan, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala. Hanya Dia satu-satunya pribadi yang dapat kita andalkan, menolong hidup kita. Takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup. Yang hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Yesus Tuhan, Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yesus, Luar biasa, berkasa mulia. Yesus Nama di atas segala nama. Haleluya. Biarkan iman percaya kita boleh tetap teguh terus dalam hidup. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita mau serukan nama Yesus. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kami percaya padamu Tuhan. Namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa Tuhan. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Amin. Sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari pagi hari ini Bapak Ibu, kita rasakan saat indah kita bersekutu, berhadapan dengan Tuhan kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita siapkan hati kita. Saat indah ku berhadapan denganmu, yes Lord. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
dalam pelukanmu. Yes. Yesus Hati kasih thank you Lord. dan indahnya hadiratmu. Sekali lagi kita katakan saat indah, saat indah, yes, Lord. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bahwa kami selalu dekat dengan Kau Tuhan. Dalam pelukanmu, menikmati kasih, menikmati kasih dan semua indahnya hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakannya, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, anugerah-Mu Tuhan. Mengalirlah Yesus, yes Lord. Jamah setiap hati kami sidang jemaat-Mu di tempat ini. Kekudusan-Mu Bapa, haleluya. Kami rindu ya Yesus, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Dengan lembut kita katakan, hadirat-Mu, yes Lord, anugerah-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Ku rasakan ya Tuhan, ini kami Bapa. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Terima kasih Yesus, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, anugerah hadirat-Mu, hadirat-Mu, haleluya. Ku
Kami rindu, Tuhan. Haleluya. Kami mau bawa yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Hidup kami Bapa, kami bawa di mezbah-Mu. Kami mau memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami mau beri yang terbaik untuk-Mu Bapa. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa buat semua yang sudah Kau berikan. Haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, yes Lord, ku rasakan ya Tuhan. Kami rindu kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, ya Yesus. Penuhiku, kami rindu Kau Tuhan, rindu selalu diam dalam hati-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, Menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. biarlah setiap kami Tuhan boleh menikmati kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Sebab sungguh Tuhan hadirat-Mu segala-galanya dalam hidup kami. Hadirat-Mu itulah yang kami perlukan setiap umur hidup kami, setiap musim hidup kami. Hadirat-Mu yang kami rindukan. Dan saat ini berbicara di tengah-tengah kami. Roh Kudus urapi melalui bibir hamba-Mu. Roh Kudus urapi setiap kami yang merenungkan firman-Mu. Biarlah setiap kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Bekerjalah secara bebas di tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap renungkan firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Haleluya, silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Ya.
Ya, wow, puji Tuhan. Saya ingin menyapa semua kita, Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, Shalom. Shalom. Haleluya. Dan kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan untuk kita akan sama-sama beribadah, merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah setiap kita boleh sama-sama menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kita. Dan mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk kita akan fokus menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kita yang mau katakan amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita memasuki minggu kedua dalam bulan ini. Dan 1 bulan ini kita sudah dimulai dari minggu lalu ya. Kita membicarakan mengenai revival and discipleship gitu ya. Berbicara mengenai kebangunan rohani dan pemuritan. Dan kita sudah belajar mengenai firman Tuhan. Bagaimana supaya firman Tuhan itu membentuk hidup kita. Bagaimana supaya firman Tuhan itu mengubahkan kita. Dan itu sudah kita pelajari minggu lalu. Dan saat ini kita akan belajar secara khusus mengenai doa. Bagaimana berdoa, dan judul firman Tuhan yang saya ambil adalah ini. Bahkan malaikat pun kutolak. Wah ya. Judul firman Tuhan hari ini adalah bahkan malaikat pun kutolak. Oh, menarik ya. Kita akan nanti banyak membahas dari Keluaran pasal 33 Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari, andaikan Tuhan saat ini datang kepada kita, lalu Tuhan berkata seperti ini kepada kita. Oh ya, aku akan memberkati kamu. Ya. Segala keperluanmu semuanya akan tercukupi, berlimpah-limpah akan kuberkati hidupmu. Oh ya, Tuhan berkata, aku akan membukakan jalan bagimu. Segala pintu-pintu yang tertutup akan kubuka. Oh ya, aku akan memberi kamu kemenangan. Atasi satu pergumulan kepada pergumulan yang aku akan memberi kamu kemenangan. Bahkan, aku akan mengutus malaikatku menyertai kamu dalam perjalanan hidupmu. Tetapi, lalu Tuhan berkata seperti ini. Aku sendiri gak ikut ya. Aku sendiri gak ikut hadir sama kamu. Aku gak ikut berjalan bersama kamu. Aku gak menyertai kamu. Banyak orang, mungkin termasuk kita saat ini ketika kita baca itu semua, kita kan mungkin berkata seperti ini. Oh iya gak apa-apa. Yang penting kan berkatnya Tuhan tetap ada toh. Yang penting malaikat Tuhan tetap ada toh. Memimpin toh. Enggak apa-apa, jalan terus saja. Begitu ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau ternyata ada dari kita yang berpikir seperti itu, menariknya adalah ternyata Musa di dalam Keluaran pasal yang ke-33 berkata sebaliknya. Bagi Musa tanpa hadirat Tuhan, bahkan malaikat pun tuh enggak cukup. Tuhan berkata, aku akan kirim malaikatku, tapi aku tidak ikut. Buat Musa, tidak cukup. Dan itulah sehati seorang murid bagi kita semua, murid-murid Kristus, yang seharusnya kita punya untuk kita bisa mengalami revival. Yang setuju katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, Keluaran 33 yang akan kita banyak bahas ini, perikop ini itu terjadi setelah dosa anak lembu emas di Keluaran 32-nya ya. Israel itu baru saja gagal total, mereka ternyata menyembah patung lembu emas, hubungan dengan Allah rusak, dan sebagai bentuk penghukuman Tuhan tuh menyatakan bahwa oh ya, aku akan menggenapi janjiku, akan membawa ke Israel ke tanah perjanjian. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak akan berjalan di tengah-tengah mereka. Dan sebagai gantinya, Tuhan berkata, aku akan mengutus malaikat. Nah, secara manusia itu mungkin sudah luar biasa. Tetapi ternyata tidak bagi Musa. Ya kan? Mungkin bagi kita, oh ya yang sudah cukup kan, yang penting aku minggu datang beribadah. Yang penting aku pelayanan.
Aku nggak perlu dengar firman Tuhan. Aku mungkin mau buka HP-ku, aku mau ngobrol sama kanan kiriku, aku main game di tengah-tengah ibadah, nggak ada masalah. Kan Tuhan nggak terlalu penting. Yang penting aku kan sudah beribadah. Yang penting aku sudah datang ke gereja. Yang penting aku sudah tampil di pelayanan di panggung. Yang penting aku sudah pelayanan di macam-macam. Bapak Ibu saudara-saudari, apalagi kalau dalam hidup kita lalu kita berkata, "Loh, lihat, buktinya aku bermain-main di tengah ibadah pun hari-hariku ndak sial." Mungkin yang sekolah, yang kuliah, nilaiku tetap bagus, dapat A, bagus. Yang kerja, wah aku tetap naik pangkat, naik gaji, dipercaya, enggak apa-apa. Tuhan enggak hadir, enggak masalah. Urusan sama Tuhan, urusan belakangan. Itu buktinya aku main-main di tengah-tengah ibadah kan enggak masalah. Yang penting aku datang ke ibadah, datang ke gereja, aku macam-macam ya pelayanan. Tapi enggak serius sama Tuhan, enggak ngurus ada hadirat Tuhan atau enggak apa-apa. Bapak Ibu saudara-saudari, tapi firman Tuhan hari ini mengajar kita, ternyata Musa tidak seperti itu. Dia menaruh hormat tertinggi kepada kehadiran Tuhan. Nah, pertanyaannya menjadi menarik ya. Pertanyaannya adalah lalu mengapa bahkan malaikat pun itu perlu kita tolak, ya? Mengapa bahkan malaikat pun perlu kita tolak, Bapak Ibu saudara-saudari ya? Nah, yang pertama yang ingin saya bagikan kepada kita ya dari kisah ini adalah apa? Karena hadirat Tuhan lebih berharga daripada pertolongan Tuhan. Boleh katakan sama-sama, 1, 2, 3. Iya, karena hadirat Tuhan lebih berharga daripada pertolongan Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, ini kita akan lihat dari Keluaran 33 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, saya ingin membacakan bagi kita ya, dari Keluaran 33 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga terlebih dahulu sekarang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu." Lihat ya, janji Tuhan tetap digenapi. Jalan maju terus ya. Kata Tuhan, ayat yang kedua, "Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus." Bahkan malaikat pun diutus oleh Tuhan untuk mengalahkan semua musuh-musuh umat Israel itu. Kemenangan Tuhan beri. Yakni ke suatu negeri, ayat yang ketiga. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Tapi menarik ya kalimatnya. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Menarik ya. Dibawa Tuhan ke negeri yang berlimpah susu dan madu. Kita berkata, "Tuhan, berkat-Mu aku nikmati, pertolongan-Mu aku nikmati, kemenangan-Mu aku nikmati Tuhan." Tapi Tuhan berkata, "Aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu." Lalu kita berkata, "It's okay Tuhan, gak apa-apa Tuhan." Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, ternyata apa? Berkat masih ada, tujuannya masih ada, malaikatnya masih ada, tetapi hadirat Tuhan tidak ada. Nah, ini justru mengajarkan kepada kita, menunjukkan bahwa berkat Tuhan tidak boleh menggantikan pribadi Tuhan itu sendiri. Yang setuju katakan amin. Amin. Inilah hati seorang murid. Kalau kita berkata, "Oh ya, aku jadi murid Kristus," kita harus mengutamakan hadirat Allah di atas segala-galanya. Di atas bahkan berkat Tuhan, di atas pertolongan Tuhan, di atas kemenangan yang Tuhan beri, bahkan di atas malaikat yang Tuhan berikan untuk memimpin kita sekalipun. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita lanjutkan ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga ya. Sekarang kita masuk ayat yang keempat. Di dalam Keluaran 33 ayat yang keempat berkata, "Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini," inilah yang menarik yang dilakukan oleh bangsa Israel, "berkabunglah mereka
Dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Di sini kita melihat apa? Ternyata yang namanya revival, kebangunan rohani selalu diawali oleh hati yang sadar akan dosanya, yang merindukan pemulihan relasi dengan Allah. Dan itu di atas segala-galanya. Sebab itu kita lihat mereka bangsa Israel ini begitu tahu, Tuhan tidak hadir. Sekalipun berkatnya ada, sekalipun malaikatnya ada, Tuhan harus di atas semuanya itu. Mereka berkabung, mereka bertobat di hadapan Tuhan. Mereka mau cari hadirat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, revival dimulai ketika kita lebih merindukan hadirat Tuhan daripada semua yang dapat Tuhan berikan. Yang setuju katakan amin. Boleh kasih tahu kanan kirinya, katakan rindukan hadirat Tuhan lebih dari semua pertolongan yang dapat Tuhan berikan. Yang rindukan hadirat Tuhan lebih dari semua yang dapat Tuhan berikan. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, bayangkan ini ya. Saya bingung ini mau nyari siapa ya? Ngambil Ricky sama Feby lah contohnya ya. Katakan Bapak Ibu saudara-saudari, ya kan? Feby ini minta sama Ricky, aku mau minta hadiah dong. Hadiahnya apa? Ditanyakan. Sebidang taman bunga, sebidang tanah berisi taman bunga yang indah sekali gitu kan. Wah, karena suka bunga gitu ya. Wah, Ricky gitu kan sebagai lelaki sejati. Wah, gitu ya. Yang gagah berani, tampan dan menyayangi pasangannya ya kan. Oke, aku akan berikan. Inilah taman bunga sesuai kan kesukaanmu. Lalu kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, taman bunganya jadi, diberi surprise begitu ya. Feby-nya senang, dibau-bau bunganya, harum, semerbak gitu ya. Lalu kemudian Ricky dari belakangnya, mungkin seperti ini ya, bawa bunga, mau kasih surprise. Hai yang, gitu kan, apa? Hai honey, hai babe, gitu ya. Hai babe, gitu kan. Sama Feby gak dianggap. Mungkin Ricky pikir, kurang denger. Hai babe, gitu kan. Kurang denger kan apa? Feby-nya masih terus sibuk nyium-nyiumin bunga-bunga. Ih bagus ya, ih cantik ya, wih bagus ya, gitu kan. Ih harum ya bunganya ya. Jadi Ricky teriak, hai babe, tetap gak dianggap begitu. Dia bingung sama taman bunganya gitu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu saudara-saudari melihat hal itu? Gitu ya, rasanya pengen mites gitu ya. Aman ya Ricky Feby ya. Gitu ya, rasanya kepingin mites gitu. Hah? Gitu kan, pasanganmu yang ngasih kamu itu ada di belakangmu ini loh, sudah nyiapin surprise gitu loh. Lah kenapa kok malah bingung sama taman bunganya, nggak dianggap itu kan yang ngasih taman bunganya. Bapak Ibu saudara-saudari, bukankah seperti itu juga yang perasaan Tuhan rasakan begitu ya? Ketika dia sudah berkati kita, dia sudah menolong kita, dia kasih kita kemenangan, dia menyertai perjalanan kita. Tapi lalu kita hatinya lebih lekatnya pada berkat itu. Lalu doa kita bolong-bolong, saat teduh kita bolong-bolong. Ibadah di gereja, pelayanan ya sesantai-santainya. Yang penting pokoknya aku hadir secara fisik ada di gedung gereja. Ya kan, tapi enggak ngurus hadirat Tuhan. Bagaimana perasaan Tuhan? Aduh, sakitnya gitu ya. Sakitnya tuh di sini begitu ya. Di mana-mana sakitnya Bapak Ibu saudara-saudari. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari, memang dunia kita itu kan mengajarkan kita tuh harus mengejar yang namanya hasil. Kita kejar kesuksesan, kita kejar berkat. Dan tidak jarang dari kita anak-anak Tuhan, kita karena ingin mengejar itu semua, nggak cukup usaha sendiri, kita doa sama Tuhan, hanya untuk mengejar itu semua. Dan kemudian lupa sama Tuhannya, gitu ya. Lupa sama Tuhannya karena yang sudah kita kejar
mengajarkan itu. Tuhan hanya sebagai alat. Kita berdoa kepada Tuhan hanya karena memperalat Tuhan untuk mengejar hasil kita, kesuksesan kita, berkat kita. Dan ketika semua datang dalam hidup kita tidak peduli lagi sama hadirat Tuhan. Tetapi umat Tuhan, murid-murid Tuhan, sadar bahwa tanpa Tuhan, semua yang sudah tercapai itu pun tidak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Karena hadirat Tuhan itu harus di atas segala-galanya. Hadirat Tuhan lebih berharga daripada pertolongan Tuhan. Sekali lagi yang setuju boleh katakan amin. Amin. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, kenapa malaikat Tuhan perlu kita tolak? Bahkan malaikat Tuhan perlu kita tolak. Yang kedua, karena ternyata yang namanya doa itu membawa kita kepada pribadinya Tuhan, bukan sekedar kepada jawaban doa saja. Boleh baca sama-sama kalimat ini ya? 1, 2, 3. Amin ya, karena doa itu membawa kita itu kepada Tuhan, kepada pribadinya Tuhan, bukan sekedar kepada jawaban doa. Nah, kita lihat sekarang ayat 7 sampai 17 Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, di ayat yang ke-7 sampai dengan 11 terlebih dahulu. Dikatakan di situ, sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya itu apa? Kemah pertemuan. Nah, ini yang menarik. Tujuannya apa kemah pertemuan itu? Ini, setiap orang yang cari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang ada di luar perkemahan itu. Tujuan kemah pertemuan ini dibentuk untuk orang ketemu Tuhan. Jadi mereka ingin intimate dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Pribadi Tuhan itu segala-galanya. Nah, apabila Musa itu keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu, berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa itu masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan yang menunjukkan apa? Hadirat Tuhan, God's presence itu ya. Hadirat Tuhan itu berhenti di pintu kemah. Dan lalu berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Jadi doa keintiman itu diutamakan oleh umat Israel, oleh Musa. Untuk apa? Karena mereka tahu hadirat Tuhan jauh lebih penting dari segala-galanya. Sebab itu mari kita bangun kehidupan doa kita sebagaimana mereka membangun kemah pertemuan itu untuk mereka punya ruang bagaimana mereka berjumpa dengan Tuhan. Mencari Tuhan. Ayo Bapak Ibu Saudara-saudari, kita semua murid-murid Kristus pun bangun kehidupan doa kita. Dikatakan lalu setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan itu berhenti di atas kemah. Ini yang mereka lakukan. Mereka bangun dan sujud menyembah. Masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan apa? Berhadapan muka. Seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Menunjukkan apa? Keseriusan mereka dalam hidup doa mereka. Untuk mereka ngalami hadirat Tuhan. Ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan Yosua dikatakan tidak pernah meninggalkan kemah itu. Ini seperti berhadapan muka ya. Nah, mereka itu berdoa luar biasa. Serius Bapak Ibu Saudara-saudari. Sehingga kita mengerti di sini yang namanya doa itu ternyata bukan sekedar meminta berkat, pertolongan, perlindungan. Doa murid-murid Tuhan, kita sebagai murid-murid Kristus. Doa itu adalah lahir dari relasi. Pemuritan itu tidak hanya terjadi melalui pengajaran. Pengajaran kita sudah belajar minggu lalu. Pengajaran memang kita perlukan, tetapi gak berhenti sampai pengajaran saja. Tetapi juga bahkan melalui hidup yang terus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Itulah doa yang sungguh-sungguh
otentik. Bukan hanya cuma doa jadi alat untuk minta berkat, pertolongan, kemenangan, perlindungan, dan lain sebagainya, selesai. Doa menjadi hidup ketika kita sungguh-sungguh di dalam hadirat Tuhan. Kita memang mengutamakan doa karena kita cari penyertaan Tuhan itu, hadirat Tuhan itu lebih dari segalanya. Kemudian kita lihat di ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17, Bapak Ibu saudara-saudari. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu Tuhan berfirman apa? Aku sendiri yang hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ini jadi penting Bapak Ibu saudara-saudari. Kenapa? Karena ternyata untuk Tuhan itu benar-benar pribadinya sendiri yang membimbing kita, memberikan ketentraman pada kita. Itu adalah kasih karunia. Lihat ya, kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Diulang berkali-kali. Sehingga kalau kita tagline gereja kita, the Lord is with us. The Lord is with us. Ya. Tuhan beserta kita. Tadi Ricky main bass begitu ya, pakai bajunya The Lord is with us. Wah, jadi bilang sama Ibu Emil itu, ayo kita kapan-kapan janjian lagi bareng-bareng ya, pakai baju The Lord is with us. Itu Bapak Ibu saudara-saudari, supaya Tuhan itu bisa menyertai kita, itu adalah kasih karunia. Makanya kita perlu yang namanya mengutamakan hadirat Tuhan di atas segala-galanya. Kalau kita berdoa, hadirat Tuhan dengan kuat melawat kita, kita ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap hari kita menikmati hadirat Tuhan, itu kasih karunia. Ayat 15 dikatakan, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami. Ini ya, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ingat lagunya, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ya kan? Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Itu ya, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam rohmu, nyatakan Tuhan kemuliaanmu, dan berjalanlah denganku. Inilah doa Musa. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Bapak Ibu saudara-saudari tahu nggak? Kita sering bukan dengar ya, hamba-hamba Tuhan berkata, kita ini jadi umat Tuhan dibedakan dari seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Pertanyaannya, apa yang membedakan kita umat Tuhan dengan segala bangsa, semua orang yang ada di muka bumi ini? Apa yang membedakan? Penyertaan Tuhan. Kita anak-anak Tuhan, kita bersyukur yang ditebus oleh darah Kristus Yesus. Kita boleh memanggil Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah Bapa kita. Kita itu disertai oleh Tuhan. Dia membimbing kita, memberikan kita ketentraman. Dia menuntun langkah kita. Dan itu yang membedakan kita dari semua orang yang ada di muka bumi ini. Dan itu adalah kasih karunia. Ayat 17, berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Sekarang kita jadi mengerti bukan betapa penting dan berharganya doa itu. Doa ketika kita melayani, ayo saya dorong kita bukan hanya melayani dengan skill kita, tapi dengan doa kita juga. Ketika kita menyembah, kita bukan hanya hadir di ruang gedung ibadah, lalu kita mungkin sibuk ya dengan ngobrol dengan kanan kiri kita, dengan gadget kita, main game dan sebagainya, atau kita buka media sosial kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, karena ternyata hadirat Tuhan itu sangat berharga dan jauh lebih penting dari semuanya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, doa bukan hanya meminta tangan Tuhan bekerja, tetapi doa yang sesungguhnya itu adalah kita merindukan wajah Tuhan. Dan inilah inti doa seorang murid. Kita murid-murid Tuhan, kita murid-murid Kristus. Kita berdoa bukan hanya sekedar meminta tangan Tuhan bekerja lalu selesai, bye Tuhan, enggak ya. Tapi karena kita memang merindukan wajah Tuhan, merindukan kemuliaan Tuhan, merindukan hadirat Tuhan. Doa yang sejati tidak puas ketika kita hanya mendapat jawaban. Oke Tuhan, doaku sudah dikabulkan, thanks God, bye. Enggak ya, tapi doa yang sejati itu justru membawa kita semakin dekat kepada pribadi Tuhan dan hatinya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya tuh ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, opa saya ya, yang juga adalah gembala. Pada waktu itu saya sering juga mengikuti opa saya kalau ada jemaat sakit didoakan, atau mungkin ada jemaat yang butuh doa berkat untuk usaha yang baru didoakan, dan lain sebagainya ya, meminta bantuan doa. Ini salah satu lagu yang sering dinyanyikan ya. Tahu lagunya gimana? Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong aku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ya, yang bisa nyanyi ketahuan umurnya umur berapa ya. Ini lagu sudah kuno sekali Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, memang ada yang bilang ya, hamba Tuhan bilang gini, hati-hati kalau nyanyi lagu ini harus jelas, kuta, jangan sampai kota. Kota dapat jalan sendiri, lagunya jadi horor ya. Ada kota dapat jalan sendiri gitu ya. Tuhan tolong biarlah sebabku kota dapat jalan sendiri, hati-hati itu ya. Harus jelas jangan o gitu ya. Kota dapat jalan sendiri ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, saya tuh ngikutin opa saya. Lah, doakan orang nanti mau sakit, nyanyi lagu ini. Doakan orang mau studi, mau minta tolong, lagunya yang lagu ini. Nanti doakan orang mau buka bisnis usaha baru, nyanyi lagu ini. Lama-lama saya jadi ngeh gitu ya. Kenapa nyanyikan lagu ini ya? Oh iya, kata-katanya penting karena ada sebuah pengakuan. Tuhan, aku gak dapat jalan sendiri, biarlah sinarmu menerangiku. Yang artinya ternyata memang secara tidak langsung ya, itu diajarkan terus bagaimana jemaat itu harus terus bergantung kepada Tuhan, hadirat Tuhan di atas kesembuhan sakit penyakit kita. Hadirat Tuhan itu di atas keberhasilan studi kita. Hadirat Tuhan itu di atas kesuksesan karir kita. Hadirat Tuhan di atas kepastian masa depan kita. Hadirat Tuhan di atas segala-galanya. Dan ayo, biarlah ini menjadi pengakuan kita setiap kali kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan,
Aku gak dapat jalan sendiri. Biarlah sinarmu menerangiku. Amin. Amin. Memang budaya kita Bapak Ibu Saudara-saudari menjadikan seringkali doa itu diajarkan untuk apa? Hanya jadi alat untuk mendapat apa yang kita inginkan ya. Tetapi dari firman Tuhan ini kita melihat bahwa murid Kristus kita semua berdoa itu terutama untuk apa? Menikmati hadirat Tuhan. Untuk hati kita tuh dikalibrasi ulang supaya kita tuh sesuai berjalan dengan kehendak Tuhan. Sebab kita percaya, meskipun mungkin yang kita jalani sekarang penuh pergumulan, tantangan, ndak mudah, ndak gampang. Tetapi kita percaya selama kita terus hidup di dalam tuntunan Tuhan dan ada hadirat Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik atas hidup kita. Yang setuju mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Amin. Rancangan Tuhan terbaik atas hidup kita. Doa bukan hanya sekedar meminta, tetapi doa itu merindukan hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan. Di tengah segala pergumulan hidup kita, entah itu mungkin kita sedang bergumul dengan sakit penyakit kita sedang bergumul dengan studi kita sedang bergumul dengan pekerjaan kita sedang bergumul dengan keuangan kita sedang bergumul dengan masa depan kita bergumul dengan keluarga kita, bahkan mungkin kita bergumul dengan pelayanan kita, dengan gereja kita. Kemanapun kita mau melangkah, apapun yang akan kita hadapi, kemanapun kita akan berjalan maju, hadirat Tuhan itu yang jauh lebih penting, penyertaan Tuhan jauh lebih penting di atas semuanya itu. Hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan itu yang jauh lebih berarti daripada semua berkat, pertolongan, perlindungan, kemenangan yang dapat Dia berikan. Sebab itu terus bangun kehidupan doa kita. Yang mau katakan amin. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari ya, karena doa itu membawa kita kepada Tuhan. Bukan sekedar jawaban doa. Oh iya malaikat Tuhan menyertai. Oh iya ada berkat Tuhan. Jawaban doa kita terkabulkan. Enggak, tapi doa itu membawa kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudari, mengapa yang namanya malaikat itu, bahkan malaikat pun itu perlu kita tolak, adalah karena tanpa hadirat Tuhan, kita sadar setiap langkah kita pun itu menjadi sia-sia. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Amin. Karena tanpa hadirat Tuhan, kita sadar setiap langkah kita itu jadi sia-sia. Kita lihat ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Ini menarik kenapa? Karena permintaan Musa itu sebetulnya apa sih? Tuhan sendiri yang berjalan. Kasih karunia Tuhan dilimpahkan dengan jalan menunjukkan bahwa Tuhan sendiri yang berjalan menyertai, memimpin dia. Dan di ayat yang ke-14 yang sudah kita baca tadi, sebetulnya kan sudah dijawab sama Tuhan. Tuhan berkata apa? Lalu Ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Selesaikan perkara, Tuhan sudah menyertai kan, berarti beres kan semuanya. Tapi ternyata Musa tidak berpuas diri dengan itu. Dia menekankan sekali lagi. Ayat 18 dia berkata jawabnya ya, Tuhan perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu itu kepadaku. Dia sungguh-sungguh ingin memastikan, pasti loh ya Tuhan, hadirat Tuhan sendiri loh ya yang memimpin aku. Hadirat Tuhan loh, karena dia tahu tanpa Tuhan semua perjalanan, semua berkat, semua pertolongan, bahkan malaikat pun yang Tuhan beri, semuanya sia-sia. Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, tidak ada artinya tanpa hadirat Tuhan. Maka dia sampai memastikan, pasti loh ya Tuhan, perlihatkan sekarang kemuliaan-Mu. Lalu firman Tuhan, aku akan melewatkan segenap kebilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan itu di depanmu. Aku akan memberi, ini lagi, kasih karunia kepada siapa yang ku beri kasih karunia dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Lihat ya, ini semua kedaulatannya Tuhan
Istilahnya tuh suka-sukanya Tuhan. Jadi kalau kita di dalam Kristus, kita itu beroleh kasih karunia, kita itu beroleh di belas kasihan Tuhan, bersyukurlah. Karena itu bukan kita yang nyetir Tuhan, enggak. Tapi itu semua kedaulatannya Tuhan. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang dapat memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan akan menutupi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Jadi Tuhan berkata, oh ya kamu tidak bisa lihat aku Musa, karena ya manusia tidak ada yang tahan. Akan kutaruh di lekuk gunung, akan kututupi engkau dengan tanganku, supaya engkau tidak bisa melihat wajahku, karena siapa yang melihat wajahku kan mati kan. Aku akan lewat, setelah aku lewat aku lepaskan tanganku, dan setelah itu kamu akan melihat belakangku. Dan Tuhan menunjukkan itu sebagai bentuk apa? Kasih karunia, belas kasihan. Hadirat Tuhan dinyatakan bagi kita umatnya. Dan kita bersyukur di dalam Yesus kita boleh memperoleh semuanya itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab itu di sini kita melihat semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita sadar bahwa bukan tujuan yang menentukan hidup kita, melainkan hadirat Tuhan yang menyertai setiap langkah kita. Dari firman Tuhan ini kita melihat percuma ya, tujuannya jelas. Tuhan bahkan bisa menuntun kita sampai ke tujuan itu. Berkatnya jelas, pertolongannya jelas, malaikatnya pun bahkan Tuhan pimpin untuk kita bisa sampai ke tujuan itu. Tapi kita tahu, kita sadar, bukan itu yang menentukan hidup kita. Tapi hadirat Tuhan yang menyertai setiap langkah kita sampai ke tujuan itu. Itulah yang menjadi segala-galanya bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab itu semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita sadar bahwa tanpa hadirat Tuhan, setiap langkah kita pun itu jadi sia-sia. Gak ada gunanya kok gaji besar, gak ada gunanya kok nilai sebagus apapun, gak ada gunanya kok kita sesehat apapun, bahkan gak ada gunanya kok istri sebanyak apapun gitu ya. Bahaya ini ya. Tanpa hadirat Tuhan, ya gak ada, semuanya sia-sia. Apalagi istri banyak, wah tambah sia-sia lagi ya. Ya, justru Bapak Ibu Saudara-saudari, kita perlu hidup dalam hadirat Tuhan. Kita perlu berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Kita perlu berjalan dalam kebenaran Tuhan. Kita perlu berjalan sesuai kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ini pertemuan City to City ya, City to City. Nanti akan diadakan juga Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari mau ikut boleh daftar akan diadakan di Common Church tanggal berapa itu ya? 17 ya, nggak salah ya, hari Jumat. Hari Jumat tanggal 17 jam 1 siang, memang pas jam kerja itu ya, waktu jam kerja. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari mau ikut, boleh nanti bilang sama saya, buruan didaftarkan karena tempatnya sangat terbatas, hanya kuotanya dibatasi 50 orang, sampai kemarin tuh kayaknya sudah 35 sekian lah, sudah cukup banyak yang mendaftar gitu ya. Dan dari berbagai macam gereja Bapak Ibu Saudara-saudari di Malang ini banyak sekali ya, dari kita GBI, Gideon, ada yang dari diaspora, ada yang dari Sayan Altar, ada yang dari GSJA, ada yang dari IHS, ada yang dari mana lagi ya, saya lupa tuh, ada beberapa lagi banyak beberapa gereja itu mereka ikut semua. Nanti akan di Common Church tanggal 17 ya. Kalau mau ikut jam 1 siang boleh daftar Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini saya ikut pada waktu City to City ini kemarin, ini
acaranya ini by the way free gitu ya. Free, dapat makan siang, dapat snack kok. Gitu ya, dapat makan siang, dapat snack, ngopi, teh gitu ya. Boleh ikut lah ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, hanya akan berlangsung sekitar 2 sampai 3 jam lah. Mungkin jam 1 selesai, jam 3, jam 4 maksimal lah. Ya. Ini saya ikut pada waktu di Surabaya ini. Ini di Gereja GBI Diaspora Surabaya ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, pada waktu saya ikut ini kemudian sempat sharing kelompok gitu kan. Pada waktu sharing kelompok sempat ditanya gitu ya, bagaimana, apa yang menjadi kendalamu selama ini dalam pelayanan, apa yang perlu dikalibrasi lagi hatinya gitu ya. Nah, salah satunya saya sempat sharing kan adalah saya bilang begini, iya, saya itu sempat ada pada masa yang seperti ini. Loh, saya kan sudah sekolah teologi ya. Sudah S2-nya dari STTI Surabaya. Lalu ngambil lagi S2 khusus pertumbuhan gereja loh, bahkan di saat gitu ya. Wah, bahkan itu meneliti gerejanya Pak Rubin Adi Abraham di GBI Bethel Bandung untuk pertumbuhan gereja. Lalu kemudian ngambil lagi sampai S3 begitu ya di STTI Jogja dan bakal wisuda. Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi apa yang terjadi? Seringkali secara tidak sadar ketika menjalankan gereja beneran, merintis gereja beneran, menggembalakan gereja yang sesungguhnya di lapangan yang sesungguhnya, dan yang terjadi di lapangan itu tidak seideal apa yang saya bayangkan, apa yang saya rancangkan, ternyata kok gak seideal itu gitu ya. Wah, itu saya bilang ke tim ini, saya berkata, wah, bisa rasa malu, rasa kecewa, rasa nggak puas, semuanya bercampur aduk begitu ya, bercampur aduk. Tapi setelah melewati city ini, saya berkata, ya, saya sadar ternyata selama ini saya menggantungkan harga diri, nilai diri kepada semua gelar pencapaian yang bersama itu saya pasti bisa begitu ya. Seharusnya saya kan bisa, kalau gagal memalukan gitu kan ya Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Kalau yang terjadi nggak seideal seperti yang saya bayangkan, itu memalukan begitu. Tapi pada akhirnya Tuhan mengajarkan, itu saya berkata terjadi proses bahwa enggak, justru ketika berjalan itu semakin perlu berdoa, semakin perlu hadirat Tuhan, semakin perlu pimpinan Tuhan, semakin perlu bergantung kepada Tuhan. Sehingga ketika melangkah maju, saya berkata, gelar mungkin boleh semakin banyak, gelar semakin tinggi, tapi bertambah tingginya gelar itu juga sejajar jalannya dengan bertambah kebergantungannya kepada Tuhan. Sejajar dengan bertambah perlunya doa dan tuntunan Tuhan. Ya, bukan semakin mau tampak sok jago, tetapi justru tambah semakin menundukkan diri kepada pimpinan Tuhan. Dan biar kehendak Tuhan saja yang terjadi. Saya menyaksikan begitu ya. Ternyata ketika gereja ini berjalan, nyata sekali pertolongan Tuhan. Ya, baik itu dari alat instrumen musiknya semua, baik itu dari cari gedung-gedung ibadahnya, baik itu dari personil-personilnya, ya ada yang keluar bikin goncang, tiba-tiba Tuhan bukakan jalan, lagi ganti orang baru. Ya, nanti dari segi jemaatnya sudah enak-enak, senang-senang waktunya, sekarang kita mengembangkan sayap kita, tiba-tiba keluar lagi karena harus pindah luar kota lah, harus melanjutkan studi lah, harus melanjutkan kerja lah keluar kota, harus cari jemaat baru lagi. Dan toh Tuhan terus pelihara gerejanya berjalan sampai hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, itu juga yang seperti saya rindukan. Ini kalau masih ingat gitu ya, aduh ini kapan ini ya, kelihatan ya. Ini seolah-olah kita lagi ibadah lalu di syuting gitu live gitu ya. Ini pada waktu Natal begitu Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Kita bersyukur memang, ini punya tim praise and worship kita ya, yang luar biasa dahsyat.
Dan bahkan sampai penari-penari tamborinnya minggu lalu ya sempat foto bersama khusus tim tamborin gitu ya. Wah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bersyukur kita punya tim praise and worship yang sangat dahsyat. Yang setuju katakan amin. Amin ya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, saya juga ingin dorong kepada setiap kita. Biarlah tim praise and worship yang begitu dahsyat, begitu luar biasa, yang begitu kompak, begitu kemarin tim tamborin sampai foto sendiri, padahal tampilnya pas acara-acara besar gitu ya, tapi keren gitu ya. Wah, kesatuan, kekompakannya di atas semuanya itu. Ayo saya mau dorong setiap kita. Ayo kita mau sama-sama tetap mengutamakan hadirat Tuhan di atas semuanya. Yang setuju katakan yes. Ya, mari kita utamakan doa di atas semua skill kemampuan yang bisa kita lakukan. Yang setuju katakan amin. Amin. Mari kita terus cari hadiratnya di atas semuanya. Ya, saya tuh ingat kalau sama Adel gitu ya. Ini masih ingat ya sama Adel, masih pulang kampung gitu ya. Pulang kampungnya ke Medan gitu. Nah, itu sering kali ya kalau kita sampai ngomong, Adel, pujianmu gitu bagaimana pengulangan lagunya, dia mesti bilangnya apa? Tergantung hadirat lah gitu ya, itu hadirat Tuhan lah gitu ya, tergantung hadirat lah permutarnya gimana ya. Biasanya nanti intinya bingungnya sama tim tamborin ya, ini puternya gimana, tim tamborinnya kan tanya gitu ya, kita latihannya gimana, dijawabnya cuma satu. Bahkan saya ingat yang terakhir waktu apa ya, ini ya ulang tahunnya gereja ya, Natal ulang tahun gereja, kayaknya yang 2, seperti yang juga yang 2 tahun itu. Ya sempat tanya gini, loh ini referensi lagunya mana? Nggak ada referensi, lah terus gimana? Tergantung hadirat lah, gitu ya Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Tergantung hadirat. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi biarlah ini semua kita, ya baik tim praise and worship, bahkan seluruh jemaat Tuhan, bahkan seluruh pelayan yang media, sound, Asyir Kolektan, bahkan Gideon Kids, bahkan semua, ayo kita utamakan hadirat Tuhan di atas segala-galanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, ya sekalipun budaya di sekitar kita itu mengajarkan untuk ayo kita percaya pada kemampuan kita, percayalah pada strateginya kita, percayalah pada pengalaman-pengalaman kita, gitu ya. Tetapi melalui firman Tuhan ini, mari kita semua murid Kristus, kita justru mau memilih bergantung pada hadirat Tuhan lebih dari segalanya. Karena tanpa Tuhan tidak ada langkah yang benar-benar berarti. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, sebab itu ayo kita perlu, bahkan malaikat Tuhan pun kita tolak. Kenapa? Karena tanpa hadirat Tuhan kita sadar setiap langkah kita menjadi sia-sia. Lalu kita jangan sampai misleading tapi ya, kalau gitu kita nggak perlu malaikat Tuhan sama sekali, kita tolak semua. Bukan gitu ya, jangan sampai misleading Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Malaikat Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan, semua kita perlukan. Tetapi di atas semuanya itu hadirat Tuhan jauh melebihi semuanya yang kita perlukan. Terakhir kita masuk kepada Gospel Connection. Teks ini mari kita lihat Gospel Connection-nya Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, tanpa sadar kita itu kan sering menjadikan berkat, keberhasilan, rasa aman, kendali atas hidup kita itu sebagai pengganti hadirat Tuhan. Ya kan? Wah, kita utamakan berkat, kita utamakan keberhasilan, kita utamakan rasa aman, kendali. Sehingga seringkali kita itu kan ya nggak mau kita harus ngakuin, kita lebih sering mencintai pemberian Tuhan daripada pribadinya. Kita fokus pada pemberiannya, bukan pada pribadinya. Kita mencintai apa yang dia beri, tetapi kita seringkali melupakan siapa yang memberi. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi kita bersyukur bahwa di dalam Kristus memiliki karya yang lengkap. Dari inkarnasi Kristus, dia datang, dia mengambil rupa seorang manusia. Dia itu sampai ke kedatangannya kembali. Bapak Ibu Saudara-saudari,
melalui kelahiran Kristus, inkarnasi Kristus, kita bersyukur dia datang sebagai Immanuel, Allah beserta kita, yang artinya hadirat Tuhan itu selalu nyata di tengah-tengah kita karena Allah menyertai kita melalui kelahirannya. Tetapi bahkan kemudian kita yang terpisah dengan Tuhan karena segala dosa dan pelanggaran kita, Yesus Kristus mau menanggungnya di salib. Dia menanggung hukuman dosa agar kita hubungannya itu terputus, yang namanya terputus dengan Bapa karena dosa. Sekarang kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Bahkan kebangkitannya mengalahkan maut, kematian maut karena dosa itu memisahkan, bahkan bukan hanya di dunia ini, tetapi sampai selama-lamanya terpisah dari hadirat Tuhan. Itu Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan maut sehingga kita bisa sampai kekekalan sekalipun. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Bahkan kenaikannya itu menunjukkan dia memerintah sebagai raja dan sebagai pengantara kita, sehingga kita boleh menikmati relasi yang hadirat Tuhan yang indah, yang intim. Bahkan ketika dia naik, dia mencurahkan siapa? Roh Kudus, Pentakosta. Roh Kudus dikaruniakan agar kita itu bisa menikmati, tinggal hidup dalam hadirat Allah, dipimpin dalam pimpinan Roh Kudus. Bahkan kedatangan Kristus kembali yang sedang kita terus nantikan akan membawa kita masuk ke dalam hadirat Allah yang sempurna untuk selama-lamanya. Yang bersyukur boleh kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang meriah yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Karya Kristus begitu besar untuk kita boleh menikmati hadiratnya bahkan sampai kekekalan selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudari, karena karya Kristus yang sempurna itulah kita yang dalam Kristus, kita sudah terima pengampunan dosa. Kita bahkan diangkat jadi anak-anak Bapa. Sehingga kita tidak lagi datang hanya untuk mengejar berkat Tuhan, tapi sekarang kita bisa menikmati keindahan hadirat Tuhan dalam doa-doa kita. Dan kita bisa terus bergantung penuh kepada Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Yang setuju, yang diberkati, boleh kita sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik, yang termeriah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri, pemusik pemuji boleh maju ke depan. Mari kita ambil waktu bersama dengan Tuhan. Dia yang terlalu baik buat setiap kita. Kasih karunia-Nya Dia limpahkan kepada kita. Anugerahnya Dia limpahkan supaya kita boleh menikmati hadirat Tuhan tanpa batas. Sebab itu mari bangun kehidupan doa kita. Utamakan hadirat Tuhan lebih dari segalanya. Ambil waktu bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan apa yang begitu menguatkan kita saat ini? Firman Tuhan apa yang menegur keras kita saat ini? Di area mana kita mau bertobat? Mari ambil waktu bersama dengan Tuhan. Bila kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Mari buka kedua tangan kita, katakan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku,
menjadi doa kami Tuhan. Ini yang menjadi seruan hati kami Bapa. Pimpin langkah kami setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kami mengangkat kedua tangan kami tinggi-tinggi, sebab kami memerlukan pimpinan-Mu, hadirat-Mu di atas segala-galanya bagi kami. Ya Allah, masyakana lana makina baba ya Allah namasekia Allah namase. Pimpin langkahku dengan kasih karunia. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakanlah Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari kita masuk menyembah Tuhan, menyembah Allah kami. Sebab kami memerlukan-Mu Tuhan. Biarlah di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mau sujud menyembah Engkau, kami mau sujud menyembah Engkau. Hadirat-Mu segala-galanya bagi kami Bapa. Ampuni kami kalau selama ini kami mungkin hanya doa untuk fokus mengejar berkat, mengejar hasil, mengejar kesuksesan, mengejar pencapaian, mengejar kenyamanan, mengejar hal yang membuat kami lebih enak, dan pada akhirnya kami hanya membuat doa sebagai alat untuk mencapai semua berhala hati kami. Kami bersyukur bahwa hari ini firman-Mu meneguhkan kami bahwa kami perlu doa justru untuk kami memohon Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Bahkan sekalipun malaikat-Mu Engkau tuntun, Engkau utus untuk menuntun kami, tanpa kehadiran-Mu semua tidak ada gunanya Tuhan. Hadirat-Mu di atas segala-galanya yang kami perlukan. Biarlah kami boleh mencapai destiny kami masing-masing sesuai dengan tuntunan-Mu, sesuai dengan pimpinan-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, di dalam penyertaan-Mu Tuhan.
Hadirat-Mu menyertai kami. Mungkin banyak tantangan, masalah, pergumulan yang tidak bisa kami Tuhan selesaikan saat ini. Mungkin masih ada jalan buntu di depan kami. Mungkin masih ada ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami. Kami tidak mengerti. Tetapi biarlah pada saat ini firman-Mu meneguhkan kami bahwa selama ada hadirat Tuhan di dalam hidup kami, maka Engkaulah segala-galanya yang kami perlukan. Maka disitulah ketenangan hati kami berada. Disitulah sukacita hati kami berada. Disitulah Tuhan rasa ketenteraman kami berada. Kami ingin mempercayakan seluruh hidup kami, masa depan kami, semuanya hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan saja. Biarlah Engkau menolong kami untuk kami boleh membangun hidup doa kami Tuhan. Sebab hadirat Tuhan di atas semuanya yang kami perlukan. Terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan saat ini Tuhan ketika kami juga akan memberi, Engkau memberkati. Biarlah setiap tangan-tangan kami memberi, Kau kuduskan, sucikan. Dan biarlah kami memberi bukan karena kami supaya kami diberkati, tetapi karena kami sudah diberkati. Dan biarlah Tuhan ini menjadi wakil hidup kami, bahwa kami ingin mempersembahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan saja. Terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan dan siap memberi yang terbaik bagi Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat. Setiapmu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Selasaku limpahkan semuanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari jemaat Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Selasaku limpahkan semuanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Dari hati kita limpah dengan ucapan syukur, karena kita punya Allah yang luar biasa. Mari jemaat boleh katakan bersama sebagai sebab alasanmu limpahkan segalanya. Hanya Tuhan, Kaulah penguasa dunia ini, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku.
baik, mana alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi rasa sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik termeriah bagi Tuhan. Haleluya. Seberapa banyak kita diberkati melalui ibadah ini. Bolehlah kita lambai-lambaikan tangan kita. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Ya, kita boleh bagikan, share ya, nanti ada ibadah online-nya. Kita bisa share ke teman kita, ke saudara kita, keluarga kita. Bahkan kita bisa ajak begitu ya, keluarga kita, teman kita, siapapun yang bisa kita kenal. Minggu depan kita boleh beribadah kembali bersama-sama. Yang mau katakan amin. Amin. Mari sama-sama sekarang kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, pulanglah, jadilah berkat manapun Tuhan mengutus kita. Jadilah garam dan terang manapun kita berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Dan setiap kita sudah diberkati Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.